Pada bab 4, saya akan membuat gambar kedua untuk struktur organisasi. Pertama, tab reference, lalu insert caption. Karena tadi di awal sudah ada gambar pertama, jadi kita akan tuliskan gambar kedua. Lalu menulis fase struktur organisasi. Seperti ini. Yang kita harus seperti ini. Lalu selanjutnya untuk membuat gambar seperti tadi, tab insert, lalu shape. Setelah itu pilih persegi seperti. Nah itu agar tidak membuat secara manual, kita bisa copy paste saja seperti ini. Sesuai yang dibutuhkan. Saya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 4. Terlalu banyak. Seperti ini. Nah itu kita beri text box. Seperti di awal tadi, agar text box bisa menyatu dengan background-nya. Seperti yang awal tadi, agar text box bisa menyatu dengan background atau transparan, pilih shape style, lalu pilih transparan seperti ini. Tinggal kita menulis yang ingin ditulis. Saya akan mengganti warna menjadi warna putih. Putih atau hitam ya ini. Saya akan menggunakan warna hitam. Lalu karena saya butuh tulisan berada di tengah, maka paragrafnya di tengah dan saya bold dan saya berbesar seperti tidak usah dibuat. Saya perbesar menjadi ukuran 16 agar terlihat. Setelah itu saya akan membuat bentuk di bawahnya lagi. Saya akan membuat warna putih. Lalu akan saya beri text box transparan saja. Terus, nah, ini Mustafa Abdul dari Mustafa Abdul seperti ini. Dan seterusnya. Lalu saya juga akan membuat garis untuk penghubung menggunakan line. So, kita tarik garis seperti ini.
Nah, untuk shape outline-nya, karena ini terlalu kecil atau tidak terlalu terlihat, maka bisa menggunakan weight untuk mengatur besar garis. Yaitu ini juga bisa kita copy paste saja seperti ini. Marvelous. Nah, ya. Shape untuk menggabungkan seperti ini. Shape-nya kita ganti ke 3. Kita tarik garis saja seperti ini hingga terhubung semua. Seperti ini. Setelah membuat gambar struktur organisasi, selanjutnya saya akan membuat tabel seperti ini. Caranya, tab insert, lalu tabel. Saya akan membuat kolom 5 kali 6. Seperti ini. Setelah itu, tinggal disesuaikan ukuran kolom dengan yang dibutuhkan. Saya akan membuat kolom nomor. Saya akan membuat kolom nomor, produk, isi varian, ukuran, dan produksi unit. Ya, seperti ini. Setelah itu, ini juga digeser. Lalu, agar terdapat warna seperti ini, kita bisa tab-tab desain, lalu blok terlebih dahulu, label desain. Setelah itu shading, pilih warna sesuai yang diinginkan seperti ini. Lalu, nah, setelah itu saya akan menyalin tulisan yang ada double limit. Saya akan mengcopy paste data yang ada yang sudah ada. Ini profil sebagai paste. Setelah itu isi varian. Nah, untuk paragraf ini bisa berada di tengah seperti ini. Lalu selanjutnya ukuran. Agar berada di tengah, kita bisa menggunakan paragraf
yang berada di bawah. Intinya diproduksi unit. Seperti itu. Lalu selanjutnya, eh, agar ini karena penomoran tidak terlalu besar. Selanjutnya untuk penomoran, selanjutnya untuk penomoran, eh, saya tahunya hanya bisa diketik saja. Lalu produk dapat paket A, paket B, paket C, sorry, lalu ada paket D, seperti ini. Terus selanjutnya untuk isi varian, saya copy paste juga. Lalu selanjutnya pada contoh terdapat total pada bawah tabel. Seperti ini. Caranya kita kecilkan terlebih dahulu. Setelah itu eh, ada contoh tabel yang ada terdapat total pada bagian tabel bawah. Nah, caranya adalah pertama kita kecilkan terlebih dahulu. Sesuaikan, lalu tab table layout, eh, setelah itu erase seperti ini. Tinggal kita hapus garis yang sudah digunakan. Setelah itu, eh, karena di contoh juga ada warna, jadi akan saya beri warna. Tab Table Design, kita buat terlebih dahulu. Cat, maaf, terlebih dahulu, lalu atau bisa langsung seperti ini, lalu shading seperti ini. Tinggal kita tulis kita seperti ini. Lalu untuk caption dengan cara tabs reference, lalu insert caption. Karena tadi saya sudah membuat label baru. Jika lupa caranya, tab new label, lalu tulis label di sini. Kalau saya tadi membuat tabel, jadi saya tulis tabel, setelah itu klik OK. Karena saya sudah ada, jadi saya tinggal mem paste
seperti ini. Saya klik lagi seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel kedua seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel kedua seperti ini. Hmm, Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel kedua yang seperti ini. Jadi caranya sama seperti tadi, tab insert, lalu tabel. Untuk tabel tadi temukan 4 kali 6 seperti ini. Lalu saya akan menyesuaikan ukuran sesuai contoh yang ada. Seperti ini. Yang pertama adalah oh, untuk shading terlebih dahulu. Untuk shading sama seperti di awal, bisa kita blok terlebih dahulu, lalu shading dan beri warna sesuai yang diinginkan. Nanti saya akan ketik nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah nama produk. Akan saya copy paste saja. Seperti ini. Lalu selanjutnya jumlah unit. Untuk tulisan agar berada di tengah, bisa menggunakan paragraf tengahnya. Lalu total biaya. Lagi. Itu untuk nama produk dengan paket A sampai paket D. Dan saya begitu aja. Nah, agar tidak apa namanya paragraf selalu berada di pinggir, kita bisa langsung eh, blok untuk tabelnya, lalu pilih paragraf tengah. Jadi nanti akan otomatis terpilih. Nah, itu untuk jumlah ini, ini juga akan copy paste. Nah, seperti yang tadi, untuk paragraf agar otomatis ada di tengah, bisa kita blok lalu pilih paragraf tengah.
Nah, itu untuk metodenya juga saya akan copy paste saja. Nah, yang tadi agak paragraf berada di bawah. Nah, seperti ini. Nah, mulai tabel terisi penuh. Lalu selanjutnya untuk total, di sini ada total jumlah dan total biaya. Saya akan membuatnya, caranya seperti yang tadi. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Setelah itu, tab layout untuk tabel. Setelah itu eraser. Bisa kita hapus seperti ini. Sesuai yang dibutuhkan. Seperti ini. Oh ya, lupa untuk shading juga. Tab table design, lalu blok terlebih dahulu, pilih shading, lalu beri warna sesuai yang diinginkan. Seperti ini. Warna 5200. Lalu total biayanya 46 juta. Seperti ini. Nah, lalu untuk captionnya kita bisa tab reference, lalu insert caption. Karena di sini tabel 2, karena kita tadi sudah membuat label tabel, jadi kita bisa tab tabel, lalu panah yang berada di pinggir kanan, lalu pilih label. Nah, itu ketik saja kebutuhan bahan baku laptopnya. Terus lalu selanjutnya untuk membuat caption kita bisa tab reference, lalu insert caption. Nah, itu nanti akan muncul tulisan tabel 2 karena di awal tadi kita sudah membuat tabel pertama. Tinggal kita paste saja. Nah, ada kita karena tadi yang pertama sudah muncul sudah. Lalu kita copy terlebih dahulu. Setelah itu tab insert caption akan muncul tab tabel kedua karena yang pertama tadi kita sudah membuat tabel pertama, jadi secara otomatis akan melanjutkan ke tabel kedua.
seperti ini. Pada bab 4, selain membuat tabel, saya akan membuat rumus. Contohnya rumus seperti ini. Caranya, tab insert, lalu tab equation, saya itu akan muncul seperti ini. Lalu tab function. Lalu saya akan memilih yang pertama seperti ini. Tinggal kita menulis rumus yang akan digunakan. Total XY sama dengan RP dengan RP 443 800 812. Lalu yang bawah total X, kan di sini ada kuadrat. Caranya pertama kita tulis dulu total. Lalu tadi kan ada kuadrat. Pertama tab script, setelah itu pilih yang sama seperti ini. Kita tinggal memasukkan rumus yang digunakan seperti ini. Seperti ini. Ini sama dengan 2.990. Sama dengan 2.990 seperti ini. Lalu selanjutnya yang bawah adalah biaya tetap. Hmm, oh, sorry ya tadi kurang. Eh, lalu selanjutnya, di sini kan ada anak panah. Kita bisa dengan cara tap operator, lalu scroll ke bawah untuk mencari. Saya akan menggunakan ini. Lalu kita akan menulis RP 115. Seperti ini. Ini bisa kita spasi. Seperti ini. Lalu untuk eh, lalu untuk karena di sini ada panah, bisa tab operator, lalu scroll ke bawah, kita akan menemukan tanda panah ini. Setelah itu bisa menuliskan RP 115 seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat rumus biaya tetap. A sama dengan Y
Selanjutnya saya akan membuat rumus biaya tetap, yaitu A sama dengan Y rata-rata selanjutnya saya akan membuat rumus biaya tetap. A sama dengan Y rata-rata dikurangi buka kurung X rata-rata lalu tutup kurung. Seperti ini. Untuk buka kurung dan tutup kurung berada di keyboard bisa menggunakan Shift. Lalu untuk buka kurung ada pada angka 9. Lalu untuk tutup kurung Shift lalu pada angka 0. Setelah itu untuk kutipan seperti ini bisa menggunakan Shift lalu eh, keyboard yang digunakan berada di sebelah kiri tombol Enter. Selanjutnya A sama dengan RT sama dengan RT 50 berkata dikurangi 115 40 437. Lalu untuk sama dengan yang seperti tanda panah itu kita bisa tap insert lalu equation. Setelah itu operator bisa pilih akan memilih dengan 19 seperti ini. Lalu selanjutnya bersama lalu selanjutnya untuk persamaan ini sama dengan A plus untuk plus ada di keyboard kita bisa pencet shift lalu tombol plus berada di sebelah kiri backspace. Ini X ini sama dengan 50.240. Selanjutnya X sama dengan 500 maaf. Untuk selanjutnya itu kita menggunakan pembagian yaitu tab insert lalu tab equation pilih fraction lalu pilih untuk pembagian 520 ini yang bawah 12. Selanjutnya X dengan
427. Oke, di tempat dengan uh, selanjutnya kita juga saya menggunakan media with equation lalu tulisan. Lalu di sini akan ada pangkat. Bisa menggunakan seperti tadi, script, lalu pilih yang pertama seperti itu. Y, Y. Lalu untuk pangkatnya, saya akan membuat bentuk seperti ini. Lalu untuk bintang itu menggunakan shift pada keyboard, menggunakan shift lalu klik angka 8. Setelah itu menggunakan script yang sama, X, kemudian menggunakan bintang shift 8. Lalu untuk bawahnya, saya juga menggunakan shift X. Lalu untuk pangkat seperti tadi, pangkat apa ya namanya, bisa dibilang kayak panah gitu ke atas, menggunakan shift, lalu angka 6 seperti ini.